Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Finaslendra. Saya dari kelas ke-321 MNR. Pada video kali ini, yang mana video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir semester saya di mata kuliah kepemimpinan. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa tokoh-tokoh pemimpin yang saya sendiri sebagai membawa materi mengidolakan sosok-sosok atau tokoh-tokoh tersebut, tokoh-tokoh pemimpin. Yang mana mari kita langsung saja mulai kepada tokoh pemimpin yang pertama. Itu ada King Leonidas atau Raja Leonidas, yang kebanyakan orang mungkin mengenal dari sebuah film atau ya legenda-legenda yang cukup mencintai. Latar belakangnya itu ada Leonidas pertama adalah salah satu raja paling terkenal dalam sejarah Sparta dan merupakan pemimpin militer yang legendaris. Ia berasal dari dinasti Agiat, salah satu dari dua keluarga kerajaan Sparta. Leonidas adalah anak ketiga dari Raja Anaxandridas kedua, sehingga tidak diperkirakan untuk menjadi raja. Namun setelah kematian saudara tirinya, Cleomenes pertama, Leonidas naik tahta pada 490 sebelum Masehi. Ia juga menikahi Gorgo, putri Cleomenes, yang dikenal sebagai wanita yang cerdas dan bijaksana. Lalu di slide berikutnya ada mengenai pertempuran Thermopylae. Leonidas paling dikenal atas kepemimpinannya dalam pertempuran Thermopylae pada 480 sebelum Masehi. Selama invasi kedua Persia ke Yunani yang dipimpin oleh Raja Xerxes pertama bersama 300 prajurit Sparta, Leonidas memimpin pasukan Yunani yang jauh lebih kecil untuk mempertahankan celah sempit di Thermopylae melawan tentara Persia yang sangat besar, diperkirakan berjumlah ratusan ribu pada saat itu. Walaupun jumlah pasukan Persia jauh lebih besar, Leonidas dan pasukannya mampu menahan serangan Persia selama 3 hari. Namun karena sebuah tragedi pengkhianatan seorang Yunani bernama Ephialtes yang menunjukkan jalan rahasia kepada para pasukan Persia, pasukan Leonidas akhirnya terkepung. Dalam pertempuran terakhir, Leonidas dan prajuritnya bertempur hingga titik darah penghabisan, menunjukkan keberanian yang luar biasa. Lalu ada warisan King Leonidas. Pengorbanan Leonidas di Thermopylae menjadi simbol keberanian, pengabdian, dan kepemimpinan yang tak tergoyahkan. Meskipun kalah secara militer, perlawanan Leonidas memberikan waktu bagi pasukan Yunani lainnya untuk mempersiapkan diri, yang akhirnya memenangkan perang dalam pertempuran Salamis dan pertempuran Platea. Lalu ada materi metode kepemimpinan King Leonidas. Raja Leonidas pertama adalah pemimpin yang memimpin dengan memberikan keteladanan langsung di medan perang. Ia selalu berada di garis depan bersama pasukannya, menunjukkan bahwa ia tidak hanya memberikan perintah, tapi juga turut merasakan risiko yang dihadapi prajuritnya. Keberanian dan keteguhan Leonidas menjadi inspirasi bagi pasukannya. Sebagai pemimpin, Leonidas memprioritaskan loyalitas dan persatuan di antara pasukannya. Ia memastikan bahwa setiap prajurit memiliki peran penting dalam mencapai keberhasilan bersama. Selain itu, ia juga menunjukkan kemampuan pengambilan keputusan yang tegas, bahkan dalam situasi sulit. Saat menghadapi tentara Persia yang jauh lebih besar, ia tetap memilih untuk bertempur hingga akhir demi mempertahankan kehormatan dan kebebasan Yunani. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya, ada tokoh pemimpin berikutnya, yaitu seorang presiden Rusia yang bernama Vladimir Putin. Biografi singkatnya yaitu nama lengkapnya adalah Vladimir Vladimirovich Putin. Lahir pada tanggal 7 Oktober 1952. Tempat lahir beliau ada di Leningrad atau sekarang Saint Petersburg, Uni Soviet. Posisi saat ini yaitu Presiden Federasi Rusia. Latar belakang dan kehidupan awal Vladimir Putin di Leningrad, Uni Soviet, dari pasangan Vladimir Spiridonovich Putin dan Maria Ivanovna Selemova. Keluarganya berasal dari latar belakang pekerja kelas menengah.
Ia menunjukkan minat pada olahraga sejak kecil, terutama dalam seni bela diri judo dan sambo. Putin menyelesaikan pendidikan menengah di Leningrad dan kemudian melanjutkan studi hukum di Universitas Negeri Leningrad, tempat ia lulus pada tahun 1975. Lalu ada karir di KGB. Setelah lulus, Putin bergabung dengan Komite Keamanan Negara atau KGB, Badan Intelijen Uni Soviet. Ia bertugas sebagai agen intelijen luar negeri selama hampir 16 tahun, termasuk menjalani tugas di Dresden, Jerman Timur. Selama masa ini, ia mengasah keterampilannya dalam pengumpulan informasi dan diplomasi rahasia. Putin meninggalkan KGB pada 1991 setelah Uni Soviet mulai runtuh. Lalu presidensi. Putin memenangkan pemilu presiden pada tahun 2000 dan menjabat sebagai Presiden Federasi Rusia hingga 2008. Selama masa jabatan pertamanya, Putin fokus pada stabilisasi ekonomi, pemulihan kekuatan negara, dan penguatan kontrol pemerintah terhadap sektor energi. Juga memperkenalkan kebijakan untuk memperkuat sentralisasi kekuasaan. Setelah 2 masa jabatan sebagai presiden, ia menjabat sebagai Perdana Menteri Rusia di bawah Presiden Dmitry Medvedev dari 2008 hingga 2012. Putin kembali mencalonkan diri sebagai presiden dan memenangkan pemilu, memperpanjang masa jabatannya. Ia terpilih kembali pada 2018, memperkuat posisinya sebagai salah satu pemimpin Rusia yang paling berpengaruh dan kontroversial dalam sejarah. Lalu ada kebijakan dan kontroversi. Putin dikenal dari kebijakannya yang tegas, baik dalam politik, dalam negeri maupun luar negeri. Dia mengambil langkah-langkah besar untuk memperkuat posisi Rusia di dunia, termasuk melalui aneksasi Crimea pada 2014 dan memicu kecaman internasional. Dalam negeri, Putin mempromosikan stabilitas ekonomi, tetapi kepemimpinannya juga sering dikritik atas pembatasan terhadap kebebasan pers, hak asasi manusia, dan oposisi politik. Ya, lalu pada slide berikutnya ada tokoh pemimpin kita. Yang berikutnya ada Jon Snow, ya, yaitu karakter fiksional dari sebuah acara TV series Game of Thrones yang cukup terkenal belakangan lalu. Ya, karakter kita ini bernama Jon Snow, atau pada akhir series identitas aslinya terungkap, yaitu sebagai Aegon Targaryen. Beliau juga ini pernah dijuluki sebagai King the North atau Raja di Utara. Lalu slide berikutnya biografi. Nama tokoh pemimpin ini yaitu Jon Snow. Lalu gelarnya ada Lord Commander ke 998 Night's Watch. Lalu King in the North, versi televisi. Lalu anak haram Winterfell. Lalu kesetiaan atau royaltinya kepada House Stark melalui asuhan. Night's Watch, Freeport, Targaryen melalui darah. Tokoh ini diperankan oleh Kit Harington. Lalu Jon Snow dikenal sebagai anak haram Eddard Stark, penguasa Winterfell, dan dibesarkan bersama anak-anak sah House Stark. Meski diperlakukan seperti anggota keluarga, statusnya sebagai anak haram membuatnya sering merasa terasing, terutama oleh Lady Catelyn Stark, istrinya. Sejak kecil, Jon menunjukkan kecerdasan, kehormatan, dan keinginan untuk membuktikan dirinya. Jon tumbuh dekat dengan saudara-saudaranya, terutama Arya Stark, yang juga merasa seperti orang luar dalam keluarga. Ia juga membangun hubungan khusus dengan Robb Stark, kakaknya, dan Bran Stark, adik-adiknya. Lalu ada karakter dan kepemimpinan. Jon Snow ini dikenal karena rasa keadilannya yang kuat, keberanian, dan kerendahan hati. Ia adalah pemimpin yang tidak mencari kekuasaan, tetapi sering dipaksa untuk mengambil tanggung jawab demi orang lain. Keputusannya sering didasarkan pada kepentingan rakyat banyak,
meskipun hal itu sering membawa resiko besar bagi dirinya sendiri. Jon Snow adalah simbol pengorbanan, kehormatan, dan konflik batin. Ia adalah salah satu karakter paling dicintai dalam series Game of Thrones karena perjuangannya melawan ketidakadilan dan usahanya untuk menjembatani dunia yang pecah. Nah, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.